Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum syiqaqa bainihima. Ya, yang kita pahami dulu adalah kita kemarin sudah mengerti apa itu nusyuz ya. Apa nusyuz kemarin? Ayo yang masih ingat, apa nusyuz kemarin? Nggak boleh lupa. Ini mahasiswa-mahasiswa ini. Sikap seorang perempuan yang durhaka pada suaminya. Iya, jangan lupa ya. Meskipun yang sedang tidak punya istri pun harus tahu apa nusyuz itu ya. Jadi untuk belajar ini masalah fikih soalnya ini. Nusyuz. Apa nusyuz? Loh, kemarin sudah kita pelajari. Jadi nanti istilah-istilah fikih yang kita dapatkan dari Al-Quran itu tidak sekedar kita pelajari ini, tapi adalah untuk nanti jika itu jelek kita hindari, jika itu baik kita ikuti. Misalnya kayak nusyuz adalah stigma, bukan stigma ya, cap negatif untuk orang perempuan yang jelek, yang durhaka kepada suami. Tapi ada juga di sini qanitatun. Qanitatun kemarin apa? Perempuan yang taat. Ada juga yang baik. Hafidhatun lil ghaibi. Orang yang menjaga kehormatannya ketika suaminya nggak ada. Apalagi as-solihat, perempuan yang soleh, ya kan? Nah, jadi konsep-konsep itu harus kita ketahui sebelum kita lanjut ke ayat-ayat selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara syiqaq. Syiqaq ini bukan sekedar pertengkaran ya. Syiqaq ini kalau dalam fikih munakahat itu disebut pertengkaran yang sudah nyaris tidak bisa diselesaikan. Syiqaq. Jadi pertengkaran suami istri yang sudah pas pokoknya hampir ya kayak bisa ranjang dan sebagainya lah. Bisa ranjang itu nggak tahu saya. Bisa itu ranjangnya yang dibelah dua gitu atau gimana sih? Bisa ranjang itu gimana sih? Meskipun ternyata Quran ngajarin ya caranya orang bisa ranjang itu ternyata di Quran itu juga mengajari itu. Itu wahjuruhunna fil madhaji'i karena madhaji'i itu ranjang memang. Artinya ranjang ya. Jadi kalau apa mereka masih khusyuz lagi setelah diingatkan fa'idhuhunna itu khusyuz lagi sampai 2-3 kali ya sudah kalau gitu ya tinggalkanlah di ranjang mereka bisa ranjang dulu lah gitu katanya. Nah dalam ayat 35 ini kita mempelajari tentang syiqaq. Apa itu syiqaq? Syiqaq itu adalah pertengkaran hebat, pertengkaran yang sudah tingkat dewa antara suami dan istri. Kalau pertengkaran kecil itu kan misalnya hanya sekedar kamu itu loh, boten mas, kulo niki ngeten ya dah. Selesai habis itu senyum-senyum. Itu pertengkaran kecil lah. Di mana sepatuku tadi? Boh, nah ini mulai agak memanas ini. Suhunya mulai meningkat. Besoknya lagi misalnya kok gak ono panganan? Ora ono blonjo manganan. Nah, itu mulai suhu 36 derajat Celcius. Dan naik tuh. Nah, besoknya lagi udah mulai nggak bicara. Bisa apa? Nah, itu sudah mulai demam itu. Nah, viewer sudah. Kalau sudah kayak gitu, masing-masing suami maupun istri memiliki tips masing-masing. Karena mereka lah yang paling tahu siapa pasangannya, bagaimana psikologinya. Saya nggak mungkin memberi nasihat secara detail ya, karena masing-masing itu beda. Kadang ada yang istri itu kalau marah itu nggak nyolot sama sekali, tapi malah mau menang widek nyekakem itu ada itu. Tahu sama? Bidek bekakem tahu? Bidek bekakem. Dan woglok gitu di kamar nang lambene dimuncong no gitu ada juga.
Nah, tapi ada juga yang bahaya itu adalah yang ketika marah tapi malah kayak terlihat biasa. Nah, itu sampean sendiri yang paling tahu bagaimana pasangan sampean. Tetapi dalam syikok ini sudah tampak lahir batin ya. Sudah pertengkaran yang nyaris tidak bisa didamaikan. Dan itu nyampe pada tahap tidak saling sapa, sudah saling malas berbicara, sudah tidak saling melayani, dan seterusnya. Sehingga maka di sini disebut wa in khiftum syiqaqa bainihima, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan yang sudah persingkatan parah di antara keduanya, maka kata Allah fab'atsu hakaman, undanglah atau kirimlah untuk islah itu hakaman, seorang hakam. Hakam itu beda dengan hakim ya. Kalau hakim itu adalah qadhi. Qadhi itu sama dengan dari kata qadha itu memutuskan. Qadhi itu yang tukang memutuskan perkara. Artinya apa? Hakim. Tapi kalau hakam itu juru damai. Ya, peacemaker atau arbitrator. Juru damai. Nah, peacemaker atau juru damai ini kata Allah kalau terjadi di rumah tangga, maka diambil satu dari min ahlihi, dari keluarga pihak laki-laki, lalu wahakaman, dan seorang juga biar adil, min ahliha, dari keluarga perempuan. Gitulah. Jadi akhirnya nanti clear. Ini kadang kan kenapa Quran menyampaikan seperti itu? Kalau ada terjadi syikok atau pertengkaran antara suami istri, supaya dua sisi dari persoalan itu terbaca utuh. Biasanya kan gini, bojo wedok ngambek, bojo lanang warep. Begitu bojo wedok mulih nang omahe, yang disampaikan ke keluarganya itu kira-kira versinya laki-laki atau versinya si perempuan? Versinya perempuan mesti. Nah, kebiasaan keluarga yang perempuan langsung dipercaya apa adanya. Kurang ajar Jukirno itu. Nah, satunya juga gitu. Kurang ajar Suwardi itu. Karena apa? Yang keluarga laki-laki juga hanya mendengar dari laki-laki. Maka Quran Islam luar biasa. Kalau kamu mau bikin hakam atau mau bikin ini, maka tidak begitu caranya. Caranya adalah dengan apa? Iyurida islaha. Jika memang kamu menginginkan perdamaian di antara keduanya, gitu, maka iyurida islaha itu harus benar-benar kamu mulai dengan perdamaian itu ditengahi atau difasilitasi oleh siapa? Seorang juru damai. Dua orang ya, yang benar dua orang ya. Dua orang juru damai, yang satu dari keluarga laki-laki, yang satu dari keluarga perempuan. Gitu. Nah, dua juru damai ini fungsinya adalah membuat balancing informasi dan balancing keputusan. Selama ini kadang itu hanya dari satu pihak, sehingga informasinya itu tidak balance. Gitu. Informasinya itu tidak utuh. Yang keluarga perempuan hanya mendengar dari versi perempuan, yang keluarga laki-laki hanya mendengar dari versi laki-laki. Nah, tapi dengan cara didatangkan keduanya, maka akan apa? Akan itu tadi, akan terjadi keseimbangan informasi, lalu yang dua-duanya juga memberikan kedamaian. Nah, tetapi ingat, supaya terjadi balancing,
para hakam ini juga harus ingat ininya, ingat perannya. Sampean datang ke situ itu bukan untuk membela laki-laki dan juga bukan untuk membela perempuan, bukan loh ya. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kita harus memberikan highlight atau stressing lain di titik ini, bahwa hakam beda dengan hakim loh ya. Kalau hakim itu kan untuk memastikan ini salah, ini benar. Nah, itu hakim. Ya. Tapi kalau hakam itu enggak. Hakam itu sebagai juru damai. Maka dia tidak untuk memutuskan mana salah, mana benar. Hasil akhir dari seorang hakam itu adalah memastikan bahwa mereka damai. Tapi kalau seorang hakim itu kan bahwa harus ada yang benar dan ada yang salah. Ya, beda ya. Maka kembali lagi bahwa proses hakam ini beda jauh dengan proses pengadilan. Sehingga para hakam atau para juru damai ini tidak boleh bertindak seperti hakim. Oh, kamu itu begini, buktinya ini, tidak boleh gitu. Seorang hakam dari keluarga laki-laki maupun seorang hakam dari keluarga perempuan itu harus selalu bertindak mendamaikan. Nah, konsepsi mendamaikan itu kira-kira yang harus dibawa itu es atau api? Air atau api? Air. Air, Gus. Ayo, jangan cuma ngomong, biar tahu ini hari ini kita belajar ini. Air, Gus. Air. Maka ini ya, sampean kalau dalam pihak yang bersengketa maupun dalam pihak yang sedang diminta untuk menjadi hakam, ya sampean tahu fungsinya sampean. Bukan hakim, bukan memutus persoalan, bukan menentukan benar salah, tapi sampean adalah membawa pesan perdamaian. Caranya gimana? Buka kedua kuping. Buka kedua kuping. Saya kasih tahu ya, ada satu kisah di zamannya Abu Nawas itu ya. Ada seorang qadhi. Zaman itu qadhi itu seorang hakim. Qadhi. Nah, qadhi ini ketika sangat terkenal, padahal sudah terkenal adil itu. Suatu saat akan meninggal, dia panggil anaknya. Ketika sudah mau meninggal tuh, lalu si anaknya disuruh mencium telinga kiri. Disuruh mencium telinga kiri. Busuk sekali baunya. Terus habis itu sekarang cium telinga kanan saya, nak. Dicium, warum sekali. Lalu diterangkan, beginilah nak, nasib seorang qadhi nanti di akhirat. Bagaimana? Ketika seorang qadhi atau hakim yang ditugaskan untuk menimbang atau memutus persoalan besar secara proporsional, tapi kemudian dia kadangkala tidak mendengar dari kedua sisi secara seimbang yang berperkara itu. Nah, kadang meskipun aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan dari kedua sisi, tapi kadangkala aku masih ada keluputan yang tidak terdengar. Ya, ada sisi yang tidak. Ini yang kemudian jadi busuk telingaku ini, katanya. Nah, maka nak, siapkah kamu menjadi qadhi penerusku? Waduh, dia langsung minggat. Jadi setelah, kan biasanya memang gitu, qadhi itu kalau di kerajaan zaman dulu kan diteruskan, dilanjutkan anaknya gitu ya. Nah ini enggak. Karena memang sudah harus itu wajib. Tapi si anak ini begitu bapaknya meninggal, dia nyari-nyari perkara biar supaya dia jauh pergi. Nah, ini yang harus juga dipahami oleh seorang hakam. Ya, tadi sudah tahu ya bedanya hakim dan hakam. Kalau seorang hakim itu untuk memutuskan persoalan, menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau hakam itu untuk mendamaikan persoalan.
Maka datang harus dengan apa? Dengan air, bukan dengan api. Sampean datang harus dengan balancing thinking. Ya, balancing of thinking harus benar-benar dengan pikiran yang datang itu tidak selalu, misalnya sama dari pihak laki-laki. Jangan selalu kemudian datang itu pasti nanti aku akan bela yang keluarga saya. Jangan gitu. Yang dari perempuan pun begitu. Datang itu jangan dengan membawa konsep bahwa anakku wedok mesti benar. Jangan gitu. Ya, karena ini untuk mendamaikan. Maka kata Allah, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Jika kamu yang berniat untuk islah, perdamaian, rukun kembali, maka Allah pasti akan memberi taufik atau hidayah kepada kalian. Dan mereka berdua, innallaha kana aliman khabira, Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Gini dulu, menyembah Allah itu nggak hanya sholat ya, menyembah Allah itu in daily life, ya, fi yaumiyah, di dalam setiap hari keseharian, in every single of our activity, di dalam setiap detail aktivitas kita. Menyembah itu begitu. Ketika saya ingin senyum, itu diatur sama Allah. Gimana cara senyum? Diatur sama Allah. Nah, itu bentuk kita bahwa kita taat sama aturannya Allah. Itu yang dimaksud menyembah. Ketika sampean makan, diatur sama Allah. Iya toh? Mulai dari apa? Sebelum makan, atau bahkan ketika memilih makanan. Mulai dari memilih makanan. Makanan yang jelas halalan thayyibah. Sebelum makan harus dicuci biar suci. Kan gitu, nggak boleh kan kita makan kotor yang najis meskipun itu halal, ya kan? Atur. Nanti begitu masaknya juga jangan sampai kena najis, wah macam-macam. Sampai kemudian ketika makan harus tangan kanan, jangan sambil berdiri. Udah halal suci tidak berdiri tangan kanan, tapi ada aturan lagi. Makanlah dan berhentilah sebelum kenyang, ya kan? Terus diatur semua sama Allah. Begitu meskipun belum kenyang, tapi ada aturan lagi untuk level yang tinggi. Kalau kamu beriman itu mesti berbagi. Wa yut'imuna at'ama ala hubbi wal miskina wa yatima wa asira. Kamu itu kalau beriman itu mesti berbagi makanan dengan orang miskin, orang yatim, orang yang dalam tawanan dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang namanya menyembah. Gak hanya sholat. Allah perintah kita bertutup aurat, ya langsung ikut gitu aja, sudah tidak ada no other question, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Itu namanya menyembah. Gitu loh. Diperintah rukun, ya rukun, wes apapun. Hilangkan semua ego, dendam, amarah. Suruh rukun, ya rukun sudah. Tidak ada itu bantahan. Itu namanya menyembah. Itu namanya wala tusyriku bi syai'an. Jadi kalau dulu orang mensekutukan Allah dengan sesuatu itu kan dengan patung, dengan apa berhala gede-gede kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak gitu kan, mensekutukan Allah itu bisa dengan bentuk macam-macam. Makanya hati-hati, karena berhalanya sekarang itu bentuknya beda. Berhalanya sekarang dalam bentuk toga, dalam bentuk pangkat di pundak, dalam bentuk kursi kekuasaan, dalam bentuk harta yang melimpah, begitu, dalam bentuk istri yang cantik jelita, wah, sampai laki-laki yang gawanteng, gewagah, prakoso kayak marhaban, saking pundi, ya sawilangun. Jadi berhala itu sudah bisa dalam bentuk macam-macam. Dan itu bisa termasuk syirik loh ya. Hati-hati banget kita. Kalau sampai itu seperti dalam surat At-Taubah ayat 24 itu, yang menyatakan Allah cemburu ketika orang lebih cinta kepada anaknya, istrinya, suaminya, hartanya, rumah yang ditempatinya, perdagangan yang dikhawatirkan kerugiannya, dan seterusnya. Kalau itu sampai lebih dicintai, lebih diingat, lebih menjadi gantelan hatinya, kata Allah, daripada Allah, Rasul, dan dia bisa bilang, maka tunggulah siksaku, kata Allah gitu. Jadi itu hati-hati. Syirik itu bisa sampai ke sana.
Lalu Allah perintah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya. Saya ini benar-benar sedang berjuang keras untuk juga begitu, bagaimana kepada orang tua itu menjadi the number one ya. In the priority list, di dalam list prioritas itu orang tua ya, orang tua tetap. Mereka solihah, ikuti, teladani. Mereka soleh dan solehah, ikuti, teladani, taati. Selain berbuat baik, taati. Tapi jika keduanya masih belum soleh, solehah, tetap kita harus berbuat baik. Layani, hormati, ya, cukupi kebutuhannya. Jangan malah grogoti minta warisan. Aduh, ini orang tua belum meninggal malah ngeributi minta warisan anak. Macam apa kita ini? Ya. Malah justru kita ini harusnya nyangoni orang tua yang telah merawat kita. Pak, Bu, itu harta benda hasil usaha Bapak Ibu. Jungkir balik sejak kecil. Saya sudah dirawat, saya sudah dibesarkan. Itu harta hasil benda Bapak Ibu. Sudahlah. Insya Allah doakan saya saja. Bawa pulang ke akhirat hasil harta Ibu itu, Bapak itu. Bawa pulang ke akhirat. Sementara saya bersama saudara-saudara, sudahlah doakan saja. Insya Allah nanti saya dicukupi Allah. Bapak Ibu telah membesarkan saya itu untuk mampu mandiri di atas kaki sendiri. Doakan saya. Insya Allah Allah mencukupi saya. Sementara harta hasil Bapak Ibu jungkir balik sejak muda itu, untuk apa ditinggalkan untuk kami? Bawa ke akhirat, Pak, Bu, gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar, guru kita semua, ketika akan diwarisi oleh kakek kami. Beliau begitu. Gitulah. Nah, kita itu satu di antara kebaktian anak soleh, solihah terhadap orang tua. Ngerti cara berbalas budi. Malah kalau bisa ditambahi. Ini hasil kerja saya, Bapak Ibu, untuk nyenengan nanti di akhirat. Karena kalau saya di dunia, saya masih bisa cari, Pak, Bu. Tapi kalau nanti sampai di akhirat, kalau kurang, cari di mana? Itu loh bentuk kasih sayang itu. Bukan malah ya, kalau cuma sekedar sekarang sini belikan apa, banyak orang mampu, tapi kadang yang dilupakan itu adalah berbuat baik juga wabilil qurba, kepada karib kerabat ya, kepada kerabat sampean terutama yang nggak mampu. Kalau kepada yang nggak mampu, berbuat baik sampean adalah membantu secara material ya. Kalau kepada yang mampu, membantunya secara apa? Secara spiritual. Apa? Doakan mereka, ajak mereka ngaji, ajak mereka beribadah, ajak mereka satu perahu, dakwai mereka. Jangan takut. Lo sungkan Gus niku soge kaya, ndak usah takut, ndak usah gumunan, ya. Kita sama-sama miskin di hadapan Allah, kita sama-sama fakir di hadapan Allah. Nggak ada orang kaya gini, ya, nggak ada. Yang kaya hanyalah Allah. Wal yatama, kepada anak yatim, kita juga harus berbuat baik. Nah ini loh, jangan hanya kepada anak yatim, ternyata di sini ada wal yatama, wal masakin. Nah, kadang-kadang orang datang ke kami, di sini ada anak yatim, nyarinya anak yatim toh. Padahal di situ juga ada wal masakin. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Sampean kalau masak, kata hadis, lalu masakan sampean tercium oleh tetangga kanan kiri, wajib hukumnya sampean membagikan bau pecel itu kepada tetangga, gak jadi jualan. Ini beda dengan yang jualan ya, beda. Kalau sama jualan sate memang dikibas-kibas biar orang bawa, biar orang beli. Lagi itu kalau suruh bagikan nggak jadi jualan. Ini beda konsepnya ya. Ini bagi sampean kalau ya masak-masak, makanya kalau masak itu jangan terlalu banyak bumbunya atau biar nggak bau tetangga. Nanti kalau ada kewajiban nasi tangga, apalagi kalau tetangga 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, waduh, duwe gawe jadi ini. Jadi ya, tapi sekurangnya sering-sering lah, meskipun tidak tiap hari. Oh, tetangga itu meskipun hanya dikirimi misalnya semangkuk kuah, Mbak, aku mau masak iki loh. Dengan tulus ya, tidak dengan melemeri. Kilo tak kirimi koyo ngono ae. Lah iki ora sedekah iki, delek perkara.
kadang lambe turah itu memang. Hati-hati ya. Kita diminta untuk baik kepada tetangga, baik dekat, wal jari dzil qurba maupun wal jaril junub. Baik yang tangga jauh ya sekali kalau mereka lagi ada hajatan, datang. Kalau mereka lagi sakit, ya. Wasahibi bil jambi dan teman sejawat, teman-teman kerja sampean. Islam luar biasa, Dulur, dalam mengajak menyamu berayo ini ya. Wabni sabil, orang-orang dalam perjalanan, ibnu sabil yang kekurangan bekal. Wa ma malakat aimanukum. Kalau sekarang udah enggak ada hamba saya ya para pembantu sampean, para karyawan sampean ya yang baik sama mereka. Baik itu tidak hanya secara materi, tetapi bahkan imateri kayak misalnya jangan berkata buruk sama mereka. Hati-hati Dulur ya. Kadang orang itu diem itu nggak selalu diem loh ya. Kadang menyimpan dalam hati. Saya pun belajar ini. Kadang bentak staf apa gitu. Kadang jadi hatinya loh. Jadi apa? Jadi gandelan. Aku pernah nih loro hatiku. Aduh kalau sampai kayak gitu repot itu minta maafnya. Maka karena itu ayo hati-hati ya. Ya hati-hati. Ayo. Baik itu tidak hanya dari sisi materi, tapi juga dari ucapan, dari sikap. Ya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sudah sombong membanggakan diri. Kalau enggak karena aku siapa coba? Semua itu kan aku. Itu semua coba. Kalau enggak ada aku, ayo dihindari Dulur. Mulai dari ujub itu yang kita hindari. Apa itu ujub? Ujub adalah perasaan bangga terhadap diri sendiri, itu baru di hati sendiri loh ya. Karena itu belajar bersama-sama. Gus Glory juga sedang berusaha menghilangkan sifat sombong. Gus Glory masih sering sombong. Enggak Pak Burman, saya masih sering sombong saya itu. Ini kekurangan terbesar saya dan ya doakan Gus Glory juga biar bisa lebih haunan, bisa lebih humble, bisa lebih rendah hati, Anda pasor, itu orang Jawa Anda pasor ya. Anda pasor, kemelundo, napa malih Bu? Anda pasor, kemelundo. Itu. Ya. Saya ini didampingi sama Bu Masrifah di depan saya. Luar biasa karena meskipun ilmunya jauh lebih tinggi dari saya dan beliau sudah sepuh juga tapi masih ngaji nih. Setiap kali saya ngaji gini, beliau selalu mendampingi saya. Terima kasih. Monggo kalau ada yang mau diutarakan, disampaikan, ditanyakan atau dielaborasi, silakan. Izin Gus. Ya. Untuk yang terkait ayat kemarin yang nusus tadi Gus. Nusus ini diterangkan di ayat 34 kemarin itu tentang perempuan yang durhaka atau yang mungkin ngomong beranilah sama suami. Nah ini berlaku untuk perempuan apakah untuk suami juga Gus? Terus yang kedua tentang hakam tadi Gus. Nah, kita seringkali di lingkungan itu ya disebut sebagai hakam tadi, juru damai tadi tentang adanya rumah tangga yang suami istri yang cekcok dan lain sebagainya. Kita dipanggil, kita pun mendengarkan dari sisi suami, sisi perempuan. Sehingga suatu ketika kita pun menyampaikan kepada si perempuan, apakah karena ini perempuannya Gus yang menggugat minta pisah lah kan begitu. Nah kita sampaikan, sampai apa tidak senang? Masih senang? Enggak, saya sudah tidak senang, saya tidak cinta lagi gini-gini. Bener tak? Iya bener, karena berulang kali sudah seperti itu, ternyata kembali lagi senang. Nah akhirnya kemarin kita putuskan begitu. Terus gimana? Terus pokoknya saya tidak senang, tidak cinta. Akhirnya suami menyampaikan, pokoknya saya mau ngurus surat. Nah, lalu kita tanya juga, dengarkan dari si suami. Tetapi suami menyampaikan begini, ya sudah kalau kamu memang minta mau pisah, tapi saya tidak mau ngurus-ngurusi segala surat-suratnya dan lain sebagainya. Terus saya tanya, tapi saya mau tanda tangan? Ya kalau tanda tangan saya mau, yang penting saya ngurusin, tidak mau biaya dan lain-lain. Ya, akhirnya tanda kutip saya ngambil keputusan, loh kalau gitu sama saja sampean ini menerima, kalau ngoten. Saya begitu, sama saja sampean ini menerima. Nah, karena untuk hal tersebut, makanya mohon maaf, malam ini sampean sementara tidak boleh tinggal
bersama, saya begitu Gus. Karena di satu sisi tadi ada satu hal yang urgent, diantaranya mohon maaf ternyata si suami ini ada perbuatan cabul kepada cucunya kan begitu Gus, masalahnya Oke, seperti terus itu. Akhirnya keluar, pertanyaannya, ya akhirnya berkeluar. Nah ternyata di suatu ketika sudah bisa dari saya suruh keluar, dia kembali ternyata si perempuan ini malah nyusul lagi si suaminya pergi ke Jawa, dijemputlah ke Jawa. Nah ini gimana Gus? Artinya oke. dalam proses tadi itu. Jadi karena waktunya terbatas ya, memang banyak keluarga ruwet ya, banyak keluarga ruwet yang nggak jelas. Tapi yang jelas gini Mas Habib, begitu kalau gugat atau cerai ya, gugat cerai kan dari istri ya. Tapi kalau talak itu dari suami. Nah kalau talak dari suami nggak perlu persetujuan istri, talak begitu aku talak kamu jatuh talak wes, nggak boleh ini. Tapi kalau cerai, gugat cerai dari istri itu perlu persetujuan suami. Persetujuan itu bisa melalui lisan, bisa melalui tindakan, termasuk tanda tangan kalau sekarang. Begitu dia mau tanda tangan, begitu dia secara lisan mengatakan ya wes, ya sudah memang jatuh talak dan benar memang tidak boleh kumpul. Kalau kemudian mereka masih saling menyusul dan sebagainya, itu urusan mereka, sudah bukan urusan sampean dah. Biarkan sudah. Mereka mau termasuk dalam zina apa segala macam terserah. Nah, kalau mereka ternyata talak satu, ya mereka memang boleh rujuk dan harus rujuk. Ya nggak apa-apa rujuk. Tapi itu harus disaksikan. Rujuk satu, rujuk dua. Karena kalau rujuk ketiga udah nggak boleh toh. Gitulah. Nah, itulah pentingnya saksi bahwa ini sudah berapa kali saling talak, saling rujuk gini nih. Gitu. Itu aja sih. Jadi sama nggak perlu pusing terhadap detail persoalan mereka, tetapi lebih kepada hukumnya aja. Ini sampean sudah, kalau memang keluarga itu hakam, tapi kalau sampean bukan keluarga dan diminta mengambil keputusan ya masuk hakim kan. Nah, tapi kalau hakim itu kan dari sisi pemerintahan. Sehingga kembali kepada persoalan ini, kalau nusyus itu hanya bagi perempuan kepada laki-laki, nggak ada laki-laki kepada perempuan ya. Kalau laki-laki perempuan kepada laki-laki itu namanya nusyus. Tapi kalau laki-laki kepada perempuan itu ya hanya dia dicap sebagai ucapan kasar, ucapan kotor gitu aja, bukan nusyus. Saya rasa itu, ada lagi? Pak Yan, silakan. Iya, mohon izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya kangen wajahnya, bukain kameranya. Jadi saya, iya, itu. Kalau enggak saya matiin kamera saya nanti. Alhamdulillah. Saya posisi lagi di Tasikmalaya, saya tahu. Alhamdulillah. Sama Bu Yayan itu. Alhamdulillah, niku wonten. Oke, alhamdulillah. Sehat Bu Yayan, Pak Yan, saya sehat nih, alhamdulillah. Silakan. Ini mungkin bisa dibilang pertanyaan titipan, Gus. Iya, nggak apa-apa. Terkait. Cuman berarti dapat banyak tip dong kalau dapat titipan sering. Insyaallah. Terkait kemarin, Gus. Terkait etika istri keluar rumah itu. Betul. Apakah yang harus didapat dia itu izin atau berizin atau berpamit itu, Gus? Maksudnya begini, kalau izin itu kan bisa aja digunakan berkali-kali dan dalam jangka waktu panjang, misalnya izin mengemudi. Kan tidak harus setiap mengemudi harus berpamitan mau mengemudi gitu. Itu kan ujungnya. Nah, misalnya ada seorang istri atau kerja atau mempunyai sebuah kerutinan gitu. Nah, di awal sudah berizin sih, izinkan saya misalnya bekerja, gitu. Jelas kan waktunya jam sekian, ataupun mungkin ya agak berubah-berubah, terus tujuannya udah jelas. Nah, izinnya kan udah dapat tuh. Nah, apakah setiap dia mau bekerja itu harus berpamitan juga gitu loh? Apakah cukup sekali aja karena sudah berizin, jadi pamitnya tidak harus lah gitu. Itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya titipan dari seseorang yang menanyakan. Oke, gini. Jadi hubungan suami istri itu beda dengan hubungan polisi dan para pengendara motor. Beda. Polisi memberikan surat izin mengemudi. Tulisannya surat izin mengemudi.
Maka begitu sudah dikasih surat izin mengemudi, dia tidak perlu lagi tuh tes setiap kali mau mengemudi. Itu polisi, itu pengendara. Tapi suami istri itu adalah diwajibkan komunikasi tidak hanya tiap hari untuk membangun kekuatan yang disebut sebagai chemistry. Maka izin dan pamit itu beda. Pamit tidak memerlukan persetujuan. Kalau izin itu memerlukan persetujuan. Boleh atau enggak. Stop atau go ahead. Nah, pentingnya kenapa masih perlu, meskipun sudah, oke, saya tahu jam 7 istriku mesti berangkat kerja. Tapi tetap, Mas, panggilnya apa sih Bayan kepada Mas Yan? Babe? Beb Gus. Beb, oke. Beb Yan, nggak enak itu Beb Yan, nggak enak plus. Wong desa kaya. Masa Beb? Lah kalau Beb nanti Pak Yan manggil sampean apa Bayan? Berubah-ubah Gus dari Iya. awal. Terlalu sikon Gus, terlalu sikon. Jadi Pak, saya berangkat kerja ya, gitu. Udah. Biasanya kalau suami biasanya kan udah tahu. Kadang kan lama kalau jawab WA kan Bayan kan sering lama jawab WA. Sudah berangkat aja. Itu boleh, tapi tetap harus menyampaikan izin. Gitu. Ini bukan tentang cara mengemudinya, tetapi adalah komunikasi. Oh iya, istriku sudah berangkat. Karena kalau hanya berdasarkan jadwal, jam 7 pasti berangkat. Iya, kalau enggak berangkat. Entah sakit, entah apa, kita enggak tahu kan repot. Kan bisa jadi memang jadwalnya jam 7 berangkat, ternyata enggak berangkat karena sakit. Lah, kalau enggak ada komunikasi selama ini kan kita nganggapnya berangkat padahal sedang sakit. Gimana coba? Nah, justru itu. Apalagi kalau sempat misalnya selalu salaman sebelumnya dan lain sebagainya. Kecuali kalau long distance misalnya. Saya selalu, jadi itu penting untuk membangun bonding namanya. Satu ikatan yang kuat. Komunikasi itu jalan. Itu yang pertama. Yang pola relasi suami istri loh ya. Jadi di dalam Islam itu memang suami ditempatkan dalam posisi sebagai leader. Bos bukan dalam arti yang hanya sekedar merintah, tapi diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur. Nah, kamu mau kemana? Ya, kata pola biasanya. Oh ya, hari ini aku kasih pesan gini ya. Kalau gini. Nah, kan selalu ada begitu. Kalau bisa hari ini jangan ketemu dulu karena kita mau ada begini. Itu pentingnya komunikasi. Sehingga izin itu bukan hanya menyangkut supaya istri selalu tahu. Yang ketiga ini selalu tahu posisinya dia sebagai seorang makmum dan suami adalah sebagai imam. Yang keempat dan yang terpenting ini itu adalah ridho anak tergantung ridho ibu. Ridho ibu. Istri tergantung ridho suami. Kalau seandainya seorang istri mau berangkat kerja, tapi melihat suaminya sedang cemberut, ya sedang cemberut nih, entah karena tidak redho atau apa, dia mestinya tidak berangkat tuh, sampai suaminya tersenyum. Oh iya, memang harus begitu. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama dulu. Tapi jangan suami yang kemudian cemberutan, gampang-gampang baper, dikit-dikit marah. Nggak boleh gitu juga. Mentang-mentang suami terus wis wajahe becenguk, gampang muring-muringan. Yes. Jadi ini yang namanya check and balancing ya. Saya kira gitu kan. Jadi tetap harus tetap izin. Beliau menyimak ya Gus. Menyimak. Saya hanya menyampaikan memang harus begitu ya. Jadi untuk membangun cinta yang benar-benar kuat yang disebut sebagai mitsaqun ghalidha. Coba sampaikan Pak, apa? Mitsaqun ghalidha. Nah, itu yang perlu dibangun. Saya rasa itu mudah-mudahan Allah memberikan kita perlindungan, keselamatan dari serangan dan godaan dajjal, jin dan sekutunya. Kita selalu dibimbing. Bagi suami istri diberikan kekuatan cinta dunia akhirat. Bagi suami istri diberikan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah.
diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan rezeki yang halalan thayyibah, dan kita diampuni dosa-dosa kita, dibimbing Allah ila siratal mustaqim ila khairi hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yudhillu. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسدين من الجن والشياطين من شر الكفار ربنا نجنا والينا وسابنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا من الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا والاخره وحسن عظيم وافتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمه بعدد انبات الامطار وبعدد رحل الانشار وبعدد رمي البحار وبقوا الى المجاب ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ لنا الصبر والثبات أقدامنا وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an.